Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azhari Umar. Kali ini kita akan melakukan wawancara sedikit dengan senior kita. Izin senior. Ya. Kan angkatan 2007 atau disebut dengan Brotherhood. Betul nggak? Betul. Pak Muhammad Ridho. Beliau ini salah satu pegawai teladan tahun 2020 di tempat kami bekerja di di Rutan Karimun, salah satu PT Pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Beliau sekarang sebagai bendahara. Udah berapa tahun Pak jadi bendahara Pak? Lebih kurang 4 tahun. 4 tahun beliau jadi penjara. Jadi perlu kawan-kawan ketahui, di penjara itu bukan hanya jaga tahanan, menjaga narapidana, tapi juga pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai administrasi. Jadi ada fasilitatif, ada substantif. Jadi kita mulai dari ini nih Pak. Kenapa Pak Bapak pengen jadi pegawai penjara? Ini kan kalau dulu tahun 2007 ya Pak. Iya. Itu pegawai penjara kan kalau zaman dulu tuh mengerikan nih. Nah, Bapak kenapa mau jadi pegawai penjara? Iya. Pertama awalnya kan kita kan tak tahu nih ada nih penjara-penjara seperti ini nih kan Pak Zari ya. Ya karena pun kita pun belum ada pekerjaan ya kan gitu. Jadi begitu kita dengar ada pengumuman ya untuk pegawai negeri sipil khusus penjara, ya kita ikut aja. Karena kan tujuan kita pertama untuk cari kerjaan gitu kan gitu, cari nafkah yang halal lah ibaratnya kan gitu. Ya. Walaupun jadi pegawai penjara tuh kayaknya kalau dulu ngeri Pak ya. Iya. Ada. Mungkin dari dulu hanya mengenal itu penjara, tapi kan setelah keluarnya undang-undang tahun 95 nomor 12 tahun 95 itu kan menjadi pemasyarakatan kan gitu. Oke. Nah, jadi sistemnya bukan penjaraan lagi, namun sistemnya ada pembinaan gitu. Pembinaan. Nah, jadi kawan-kawan yang pengen tahu tentang pemasyarakatan ya, iya, bisa dilihat di Undang-Undang nomor 95 nomor 12 tahun 1995. Iya. Oke, kedua Pak. Ini penting nih. Banyak yang tanya, bagaimana sih sebetulnya jam kerja di pegawai penjara itu Pak? Kalau jam kerja pegawai penjara nih, khusus penjara di Rutan Kelas Tanjung Balai Karimun nih, kelas 2B Tanjung Balai Karimun nih ada dua, ada di staf, ada di pengamanan. Oh, gitu. Kalau di pengamanan itu kan sistemnya sistem ya Sip ya? Sip. Artinya harus standby 24 jam ya? Iya betul. Terus? Namun walaupun di staf, baik di pengamanan, pada prinsipnya petugas pemasyarakatan itu adalah petugas pengamanan. Oke, jadi harus siap 24 jam. Berarti ada dua Pak ya, ada di kantor, walaupun jam kerjanya jam kantor jam 8 pagi sampai jam 4 sore, tapi harus selalu siaga Pak ya? Siap. Terus ada kawan-kawan yang di regu jaga berarti ya? Betul. Kalau di kantor kan jelas nih Pak, jam 8 sampai jam 4. Ya. Kalau di pengamanan gimana Pak? Kalau di pengamanan itu pembagian tugas dari jam 7 sampai jam 1. Jam 1. Itu untuk yang petugas siang. Kalau yang seterus itu digantikan shift siang dari jam 1 sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Nah, kalau setelah itu jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Oh, berarti ada 7 ke 1 ke 7 ke 7 pagi. Berarti ada 3 shift ya? Iya, betul. Berarti ada 4 regu ya? Iya. 4 regu pas. Itu sistem istirahatnya Pak? Sistem istirahatnya kalau untuk petugas jaga setelah jaga malam mereka istirahat. Gitu ya. Berarti dia masuk kerja pagi-pagi misalnya jam 7 sampai jam 1 2 hari, jam 1 sampai jam 7 2 hari, jam 7 sampai jam 7 pagi, jam 7 malam sampai jam 7 pagi 2 hari, terus libur 2 hari gitu ya? Betul, gitu. Oh gitu, oke. Udah sampai gitu ya? Belum. Jadi perlu diketahui juga nih, kami melakukan perjalanan dinas mau mengirimkan dokumen. Surat untuk keperluan kantor ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya penting juga ini. Iya. Suka duka lah Pak. Yang pertama yang duka dulu lah biar agak sedih kan. Kalau yang duka
duka ini yang berat nih, kita kalau kita tak teliti ada pelariannya, itulah dukanya. Duka ya. Iya. Kalau ini Pak, libur ini mungkin ada hari raya libur atau tidak? Oh, kalau itu petugas penjara tuh jarang, Ri. Baju hari raya itu baju dinas nih, Ri. Karena kan itulah tadi bentuk pengabdian kita pada masyarakat. Kan gitu. Kita terus melayani ya kan gitu. Meskipun kita sebenarnya ya pengen juga jumpa sama orang tua ya kan. Tapi karena kita sudah dikontrak, sudah tugas ya kan. Kontrak mati, tugas untuk melayani masyarakat ya. Oh, gitu harus ya? Ikhlas ya kan gitu. Berarti setiap hari raya, lebaran atau orang Natalan itu standby Pak ya? Standby terus semua. Standby. Ya. Itu tadi pada prinsipnya petugas pemasyarakatan tuh tidak ada staf, tidak ada petugas pengamanan, pada prinsipnya tuh pengamanan semuanya. Pengamanan ya, waspada. Ya, waspada. Nah, itu aja dukanya Pak, 2 ya. Sedikit kali. Ya mau tak mau itu telan aja Ri. Nggak ada duka yang lain? Tak ada tuh Ri, sambutannya. Gaji oke lah ya. Nah, gaji insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah lah ya. Tapi nggak bisa kita sebutkan nih berapa kira-kira inilah Pak, apa? Per bulan penghasilan itu berapa? Entah 5 juta atau... Kalau untuk penghasilan Ri, Kemenkumham ini sudah menjadi incaran bagi para pencari kerja. Nah, itu karena dia ada tunkernya ya kan? Iya, yang sudah 70% ya kan? Tadi kita sampai ke duka ya Pak. Dukanya tadi suka ya? Suka udah dapat gaji besar tadi. Oh iya ya. Udah dapat gaji yang besar. Nomor berapa kita nih Pak di seluruh kementerian? Besar lah. 5 besar ya? Ya. Tetap kita harus bersyukur Pak ya, walaupun bukan itu nomor 1. Yang paling penting ya. Yang penting jangan kufur nikmat aja. Oke. Berarti banyak orang bingung nih Pak, lihat baju kita ini. Ini mirip dengan Angkatan Udara, tapi yang paling mirip itu imigrasi. Oh, itu. Sebetulnya imigrasi ini dengan kita apa hubungannya, Pak? Nah, kita satu kementerian kita. Oh, satu kementerian. Kalau dalam silsilah tuh kita satu bapak lain mama, ya kan? Satu kementerian, lain dirjen. Ya, oh gitu. iya, jadi kawan-kawan ini banyak kadang-kadang kita pakai baju ini kan? Dari imigrasi ya ini. Gitu. Berarti kita nih satu kementerian dengan terkenal di bumi. Apa? Imigrasi. Cuman beda direktorat, beda. Maksudnya terkenal di daerah. Direktorat tapi di berita Jenderal sering Pemasyarakatan kalau kami. Terus di imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi. Ada lagi nih Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Di rutan kan ada rutan, ini ada lapas nih. Sebetulnya kawan-kawan ini mungkin taunya lapas saja. Apa bedanya rutan sama lapas itu Pak? Kalau rutan itu rumah tahanan negara, kalau lapas itu lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau rutan itu berfungsi sebagai perawatan tahanan, tempat orang yang ditahan yang diduga masih dalam proses hukum kan gitu. Namun kalau di lapas itu tempat orang yang ingkrah dan tempat pembinaan. Nah, makanya tadi dibilang bukan penjeraan lagi sekarang, namanya pembinaan ya kan, pembinaan gitu. Oh, jadi itu bedanya ya. Kalau di rutan tuh tempat yang belum, ibaratnya bahasa awamnya belum putus lah ya. Kalau di lapas itu yang sudah ingkrah dan melakukan pembinaan di sana kan. Sudah gitu. dibina ya. Oh gitu. Pak, di rutan itu atau lapas orang ini kan kalau dilihat di TV-TV itu ada geng-geng kan, ada penguasa, ada penjara. Sebetulnya gitu nggak ya Pak? Oh itu tuh hoax saja tuh, hoax tuh, tak betul tuh. Itu hanya ada di film berarti ya? Iya, benar ada di film-film aja tuh, apalagi film India. Kalau di Rutan Karimun lah nih Pak, di Rutan Karimun itu dibedakan nggak Pak, apa yang tua sama yang tua, yang anak sama anak-anak, kemudian perempuan khusus perempuan, blok-bloknya? Kalau itu dibedakan berdasarkan blok hunian mereka. Kalau di perempuan sama perempuan, kalau manula sama manula, dan anak-anak khusus sama satu blok dengan anak-anak sendiri. Oh, terus Pak, kalau yang perempuan ini ada kan tahanan perempuan itu kan, itu yang jaga berarti perempuan juga ya? Iya.
perempuan juga. Jadi bukan laki-laki ya. Wah, itu bisa Bahaya ya. Bisa melanggar HAM. Bisa melanggar HAM ya. Itu dia. Oh. Berarti di lapas rutan itu ada menimbulkan HAM. berbahaya Pak ya kalau seandainya penjaganya laki-laki yang dijaga perempuan ya. Ya berbahaya itu. Kalau dalam Islam itu bukan muhrimnya. Bukan muhrim. Wah. Ini yang berat nih kalau sudah masuk ke dalam agama nih. Kan ini masa Covid nih. Nah, Di penjara tuh gimana Pak penanganan Covid nih? Apa pencegahannya? Kan mengerikan kalau sampai mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah dimanapun, lapas dan penjara mana, rutan dan lapas manapun. Gimana nih pencegahan di rutan untuk wabah Covid ini, khususnya rutan Karimun lah. ya dalam hal kunjungan dulu ya kita melakukan kunjungan secara virtual ya kan. Virtual. Nah, pakai WA sub video. Berarti canggih juga rutan sama lapasnya. Weh, ya iyalah, masa iya dong. Jadi kunjungan online video call ya. Video call. Nah, kalau penerimaan tahanan ya ada protokol sendiri, mungkin harus melampirkan surat dari bebas Covid dengan dibuktikan dengan rapid test ya kan gitu, seperti itu. Isolasi dulu selama 14 hari tahanan baru. Oh, ada ruang isolasi Pak ya? Ada. Sama kayak di luar juga diisolasi ya. Iya. Isolasi setelah 14 hari baru boleh berbaur sama tahanan atau narapidana yang lain ya. Namun setelah 14 hari itu nanti di rutan sendiri dicek dulu. Nah, memang apakah dia sudah bebas dari Covid. Kalau penyemprotan disinfektan bilik steril ada Pak? Oh, itu ada. Itu rutin. Itu biasanya kawan-kawan di staf pengamanan. Nah, itu melakukannya setiap hari Sabtu tuh sepengetahuan saya, setelah napi-napi kita tuh WBP kita senam pagi. Nah, baru dilakukan penyemprotan disinfektan di Blok Hunian maupun di kantor.